Yang pertama, memahami alur proses produksi multimedia, dan untuk keterampilannya membuat alur proses produksi multimedia. Sedangkan tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan konsep dasar proses produksi multimedia. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan proses produksi multimedia. Serta yang ketiga, membuat alur proses produksi multimedia. Sebelum menginjak ke alur proses produksi multimedia, kita seharusnya memahami dulu ya tentang dasar produksi multimedia. Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media dalam menyampaikan informasi berbentuk teks atau tulisan, audio atau suara, grafik atau gambar ya, animasi dan video. Multimedia juga bisa diartikan dengan penggunaan komputer atau teknologi untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool dan koneksi atau link sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Produk multimedia dapat dikategorikan menjadi dua. Produk multimedia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama multimedia content production, yang kedua multimedia communication. Multimedia content production digunakan untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia, contohnya musik, video, film, game, entertainment, dan lain-lain. Nah, media yang digunakan adalah teks, audio, video, animasi, dan grafis ya, atau image. Sedangkan multimedia communication digunakan untuk mempublikasikan atau menyiarkan atau mengkomunikasikan material berupa advertising, publikasi, entertainment, news, education, dan lain-lain. Media yang digunakan adalah TV ya, TV atau radio, film, cetak, musik, game, entertainment, tutorial, dan lain sebagainya. Nah, itu dua kategori dari produk multimedia. Sehingga tentunya kita mulai awal harus bisa menentukan produk multimedia yang akan kita rancang, yang akan kita produksi, termasuk produk yang mana gitu. Nah, sekarang kita masuk ke alur proses produksi multimedia. Ada 3 alur ya. Ada 3 alur dalam proses produksi multimedia. Yang pertama adalah praproduksi atau pre-production. Proses yang kedua adalah proses produksi atau production. Proses yang ketiga adalah proses pasca produksi atau post production. Proses praproduksi merupakan tahapan perencanaan dan persiapan sebelum memulai proses produksi, bisa pengambilan gambar atau shoot. Sedangkan proses produksi merupakan tahapan implementasi praproduksi di mana semua anggota tim pengembang bekerja. Sedangkan proses pasca produksi merupakan tahapan penyelesaian produksi multimedia menjadi hasil akhir yang siap untuk dipasarkan. Nah, kita kupas satu persatu. Untuk proses praproduksi itu terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama adalah pencarian dan penemuan ide. Yang kedua, pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, dan shooting script. Yang ketiga, pembentukan tim atau kru. Yang keempat, perencanaan produksi. Dan yang kelima, persiapan produksi. Kita mulai dari awal lagi. Kita kupas satu persatu. Untuk pencarian dan penemuan ide, pencarian ide untuk tema produksi dilakukan untuk menemukan tema dari video yang akan dibuat. Langkah yang paling mudah adalah dengan menggunakan teknik ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Jenis video yang akan diproduksi biasanya berupa video company profile atau video profil perusahaan. Yang kedua, video non komersial use. Yang ketiga, video liputan atau video dokumentasi.
Jadi dari sini kita setelah menemukan ide, kita harus menjuruskan atau mengkategorikan video atau film atau iklan ini termasuk yang mana gitu. Apakah profil perusahaan, ataukah komersial atau non komersial, atau video berupa liputan atau dokumentasi. Nah, ini menentukan langkah berikutnya gitu. Kemudian langkah yang kedua, pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, dan shooting script. Sinopsis berarti ringkasan cerita yang dibuat untuk menyampaikan pesan secara singkat dari sebuah karya tulis maupun film. Sedangkan treatment memberikan gambaran yang lebih rinci ya, yang lebih deskriptif dari tema yang akan divideokan. Jadi treatment ini lebih rinci daripada sinopsis. Yang ketiga, storyboard. Storyboard digunakan untuk mendeskripsikan rangkaian peristiwa yang akan direkam dalam video. Storyboard biasanya berupa gambar-gambar ya, gambar-gambar urutan syuting, baik itu urutan adegannya maupun waktunya, kemudian pemerannya siapa gitu ya. Jadi storyboard lebih rinci lagi, lebih detail lagi daripada treatment dan sinopsis. Selanjutnya, shooting script digunakan sebagai panduan produksi di lapangan, biasanya menggunakan bahasa produksi audio visual. Setelah pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, shooting script selesai, maka akan dibentuk sebuah tim, pembentukan tim atau kru. Pembentukan tim atau kru, pemilihan dan penentuan kru yang akan terlibat di dalam proses produksi terdiri dari produser, sutradara, kameramen, penulis naskah, editor, lightman, dan lain-lain ya. Jadi ini semua tim atau semua orang yang bertanggung jawab melaksanakan proses produksi. Yang keempat itu perencanaan produksi, terdiri dari pencarian lokasi, pengambilan gambar untuk produksi video. Jadi ini mulai hunting lokasi untuk menentukan di mana nanti letak atau lokasi syutingnya. Kemudian perencanaan pemeran atau tokoh yang akan dijadikan talent dalam video. Kemudian perencanaan tim produksi yang akan bekerja. Terus kemudian perencanaan peralatan yang dibutuhkan. Jadi apa saja yang dibutuhkan nanti, misalkan kamera, lampu, mic dan lain sebagainya, itu nanti direncanakan di sini apa saja alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian perencanaan jadwal pengambilan gambar. Jadi sudah terjadwal untuk scene 1 itu tanggal berapa, hari apa, jam berapa, scene 2, scene 3 dan seterusnya. Sudah terjadwal dengan baik. Selanjutnya perencanaan anggaran dana yang dibutuhkan. Nah, ini penting ya, karena berhubungan dengan khalayak orang banyak yang terlibat, maka harus dianggarkan ini kira-kira habis berapa biayanya ya untuk semua. Biaya misalkan konsumsi, transportasi, akomodasi dan lain sebagainya. Jadi harus dimatangkan, direncanakan di tahap perencanaan produksi. Kemudian langkah yang kelima adalah persiapan produksi. Ini berupa survei lokasi. Nah, setelah ditentukan kira-kira di mana lokasinya, maka akan disurvei langsung oleh tim untuk pengambilan gambarnya, disurvei langsung. Kemudian menghubungi talent dan tim produksi. Karena ini sudah dirasa mendekati proses produksi, maka harus dihubungi antara talent dan tim produksinya. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan dan melakukan pemeriksaan terhadap peralatan yang dibutuhkan. Nah, jadi misalkan nanti ada kamera, kemudian lampu, kemudian mic, itu akan disiapkan semuanya, kemudian akan diperiksa kualitasnya dan fungsinya apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu tahapan-tahapan yang ada di proses praproduksi. Biasanya proses praproduksi ini memakan waktu yang lebih lama daripada proses produksi dan proses pasca produksi, karena memang harus banyak yang disiapkan ya, yang direncanakan memang banyak sekali, memang banyak, jadi harus benar-benar matang persiapannya. Kita masuk langkah yang kedua. Kita masuk ke proses yang kedua, yaitu proses produksi atau production. Terdiri dari shooting, acting, creating animation, kemudian record sound, kemudian create text atau grafik.
Syuting merupakan proses pengambilan gambar. Jadi setelah dari proses praproduksi sudah dijadwalkan tanggal sekian, kemudian lokasi di mana, pemerannya siapa saja, maka bisa dilaksanakan proses pengambilan gambar atau syuting. Yang kedua, acting ya. Masing-masing tokoh memerankan bagiannya sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Jadi talent ataupun pemeran memerankan bagiannya masing-masing, dan kru juga memerankan tugasnya masing-masing. Misalkan lightman ya bertugas untuk memegang lampu, kemudian sound itu ada bagian masing-masing, kemudian sutradara juga begitu ya. Jadi ya, setiap kru atau tim sudah menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya dan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, creating animation. Nah, ini opsional ya, bisa ditambahkan atau tidak tergantung nanti jenis video atau iklan yang dihasilkan. Jika ingin menambahkan sentuhan animasi, maka di sini sudah dibuat ya, kira-kira seperti apa nanti animasi yang akan ditambahkan. Yang keempat, record sound. Record sound ini merekam suara dari tokoh atau pemeran dalam video yang akan dibuat. Selain merekam suara dari tokoh, juga akan merekam sound effect ya. Jadi kira-kira nanti ini efek yang dibutuhkan apa, misalkan suara hujan, suara musik, dan suara sepeda motor, suara orang berkelahi dan lain sebagainya. Ini sudah direkam di tahapan proses produksi. Kemudian yang kelima, tahapan yang kelima adalah create text atau grafis. Nah, ini juga opsional. Ini tergantung jenis iklan atau video yang akan dihasilkan. Jika ingin menambahkan teks atau grafik, maka dibuat di proses produksi ya, jadi seperti itu. Nah, itu tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam proses produksi. Proses yang kedua. Nah, kita akan lanjut ke proses yang ketiga, yaitu proses pasca produksi atau pasca production. Meliputi compositing, editing, mixing, mastering, distribusi, dan publishing. Compositing merupakan menggabungkan semua elemen ke dalam satu media. Jadi yang didapatkan dari hasil syuting atau dari proses produksi akan digabungkan di dalam satu media. Misalkan potongan-potongan video atau footage atau scene akan digabungkan di sini ya. Kemudian suara, nah itu akan dikomposit di proses compositing. Langkah yang kedua adalah editing. Editing merupakan penyuntingan materi sesuai dengan naskah yang ada. Jadi setelah digabungkan, maka akan dicek sesuai dengan naskah atau tidak gitu ya, hasilnya itu disunting sesuai dengan naskah yang ada. Editing ini ada dua langkah juga, yaitu editing offline atau editing kasar, dan editing online atau editing akhir atau tahapan terakhir. Jadi setelah diedit kasar, maka akan dipanggil semua krunya, termasuk sutradara, produser, semua tim dipanggil semua untuk mereview apa kekurangan dari editing kasar ini. Jika masih ada yang harus ditambahkan, maka ditambahkan di situ. Maka ditambahkan di editing online. Jika harus ada yang dibuang, juga harus dibuang di editing online, artinya editing akhir. Langkah yang ketiga yaitu mixing. Mixing merupakan proses untuk menggabungkan atau mensinkronisasikan antara video dan audio. Jadi di sini sudah ditata sedemikian rupa, sudah diurutkan mulai dari scene 1 sampai ke terakhir urut-urutannya, dan dimasukkan audionya, baik itu suara tokoh maupun sound efeknya. Jika ada penambahan musik juga dimasukkan di situ, musik yang sesuai, yang selaras dengan tema dari video yang dibuat. Nah, setelah itu baru direview lagi oleh para tim dan para kru sampai menghasilkan produk akhir. Setelah produk akhir sudah selesai, fix jadi dan masuk ke mastering ya. Mastering merupakan proses untuk membuat kepingan VCD atau DVD master yang kemudian nanti akan digandakan lagi. Nah, itu setelah mastering baru nanti akan digandakan, yang akan dipublish ya, yang akan disebarkan ke beberapa tempat promosi.
Nah, langkah yang terakhir atau langkah yang kelima dari proses pasca produksi adalah distribusi dan publishing. Nah, distribusi dan publishing merupakan proses mendistribusikan dan mempublikasikan produk atau hasil karya multimedia, yaitu bisa melalui iklan, sosial media, ataupun media promosi lainnya. Nah, itulah tahapan-tahapan yang ada di dalam proses produksi multimedia. Kiranya cukup sampai di sini.